Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Novita Chandra, jurusan Teknik Informatika dari Kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya memiliki beberapa materi tentang basis data. Nah, untuk sebagai awal ya, untuk mengawalinya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi yang sangat awal sekali. Review basis data 1 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCE. Nah, review basis data 1 itu bertujuan untuk database kita itu memahami database management system dan komponen utamanya, juga memahami ER model yang dapat digunakan sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Sebelum kita masuk ke ER model dan sebagainya tadi yang masuk dalam tujuan, kita perlu membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan dasar seperti database. Database adalah sekumpulan data yang saling berinteraksi. Sedangkan database management system adalah kumpulan program yang digunakan untuk memanajemen database. Sedangkan sistem database terdiri atas kumpulan data dan kumpulan program yang memungkinkan user dapat mengakses dan memanipulasi data. Jadi, sistem database itu merupakan gabungan antara database dan database management system yang digabung menjadi satu sehingga user dapat mengakses dan memanipulasi data tersebut sesuai dengan keinginan user atau sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh user ya. Lalu kita masuk ke materi utamanya. Di sini ada ER model. ER model dibuat berdasarkan persepsi dan pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antar relasi. ER model berguna dalam pembuatan database. Jadi sebelum kita membuat database yang kompleks, kita buat dulu tuh ER modelnya. Jadi setelah ada ER modelnya, baru kita convert atau kita bikin database-nya itu. Nah, di ER model itu pasti kita kenal dengan namanya entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lain. Entitas di sini saya bagi berdasarkan sifatnya ya. Ada yang konkret, ada juga yang abstrak. Kalau yang konkret itu adalah entitas yang ada wujudnya seperti buku, orang, pegawai. Sedangkan yang abstrak jelas dari namanya juga sudah ketahuan kalau itu tidak ada wujudnya tapi ada di sekitar kita seperti kejadian, mata kuliah, dan pekerjaan. Nah, kalau kita ngomongin tentang entitas pasti yang orang ingat ketika kita sebut entitas itu pasti ada namanya atribut, karena atribut itu keterangan dari entitas tersebut gitu ya. Jadi di sini kita bisa baca setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Jadi kalau misalnya kita sebut entitas, hal yang melekat pada entitas tersebut adalah atribut sebagai keterangan atas entitas itu. Sebagai contoh, kita punya contoh nih, entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa memiliki atribut NRP, atribut nama, dan juga atribut alamat. Jadi keterangan dari mahasiswa itu adalah NRP, nama, dan alamat, begitu kan ya. Lalu kita lanjutkan ke jenis-jenis atribut. Atribut itu ada yang single atau atomic atribut. Itu seperti apa? Yaitu atribut yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi sudah kecil dan tidak bisa dibagi menjadi atribut yang berdasar. Ada juga yang composite atribut, adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Jadi di sini dicontohkan nama. Nama itu kan bisa
kita golongkan lagi atau kita pecah lagi menjadi nama depan, nama belakang, ada juga nama tengah gitu kan ya. Atau kalau kita ambil contoh lagi, alamat itu bisa kita bagi lagi jadi jalan atau provinsi, lalu negara dan sebagainya. Lalu jenis-jenis atribut itu juga ada single value atribut atau atribut yang hanya memiliki satu nilai. Kalau di sini ada single, pasti ada multi. Multi adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Nah, kalau ada yang single, ada yang multi. Ini selanjutnya juga ada yang atribut tidak memiliki nilai, namanya adalah null value atribut. Yang terakhir adalah derive atribut, adalah atribut yang nilainya berasal dari perhitungan atau algoritma tertentu. Jadi misalnya kita menghitung melakukan operasi perkalian atau operasi perhitungan yang lainnya, dan hasilnya itu kita letakkan pada derive atribut. Jadi atribut tersebut berasal dari perhitungan atau algoritma tertentu. Dan di sini ada simbol-simbolnya ya. Ini entity, ini simbolnya entitas seperti ini. Kalau entitas lemah itu kotaknya double seperti ini ya. Nah, relasi itu seperti ini gambarnya. Lalu ini gambar atribut atau simbol atribut ya. Lalu ini ada garisnya, ini menandakan, garis bawahnya menandakan bahwa atribut tersebut adalah primary key. Nah, kalau yang ini double lingkarannya ini adalah multi value atribut. Sedangkan yang bercabang-cabang seperti ini adalah composite atribut atau atribut yang bisa dibagi lagi menjadi atribut yang lebih dasar. Sedangkan yang putus-putus ini adalah derive atribut atau atribut yang berasal dari perhitungan atau algoritma tertentu. Di sini juga ada total participation, ada cardinalitas ratio, ada structural constraint. Ini simbol-simbolnya. Nah, kita lanjut ke relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas. Kita contohkan ini ya, mahasiswa. Ada entitas mahasiswa, ada juga entitas mata kuliah, dan kita relasikan antara mahasiswa dan mata kuliah dengan relasi yang bernama mengambil. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, di sini ada hasil dari proses relasi itu, ada entitas nilai. Kenapa kita letakkan entitas nilai di sini? Seandainya gitu kita letakkan entitas nilai itu di sini, berarti semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu akan nilainya sama. Jadi mata kuliah A, B, C, D itu nilainya sama semua kalau kita letakkan entitas nilai itu di mahasiswa. Sedangkan kita letakkan di sini ya, mata kuliah, itu hasilnya adalah semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini itu nilainya akan sama. Jadi entah itu dia pintar atau dia sedang saja atau dia tidak mengerti, itu nilainya sama semua gitu. Kebetulan kalau misalnya nilainya itu bagus, gak apa-apa ya. Kalau misalnya nilainya jelek semua, kan semuanya dapat jelek gitu. Nah, yang paling benar adalah kita letakkan relasi entitas nilai ini dalam relasi ya. Jadi hasil dari relasi ini menghasilkan nilai. Jadi kalau kita bisa baca, mahasiswa yang memiliki entitas NRP dan nama mengambil mata kuliah yang memiliki entitas nomor MK, nama MK dan SKS akan mendapatkan nilai seperti ini gitu, dan nilainya itu pasti disesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya ya, tidak disamaratakan. Selanjutnya adalah derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu relasi. Derajat relasi itu ada 3. Berderajat 1 atau kita sebut dengan unary relationship,
yaitu adalah kita menggunakan satu entitas dalam satu relasi tersebut. Jadi kita bisa kalau bisa digambarkan itu seperti looping ke entitas itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan binary relationship atau relasi berderajat dua itu adalah relasi yang menggunakan dua entitas seperti yang kita contohkan tadi. Ada mahasiswa mengambil mata kuliah, itu menggunakan dua entitas. Sedangkan ternary relationship atau berderajat tiga itu ya kita menggunakan tiga entitas gitu. Ada entitas A, B, dan C, relasinya namanya ini gitu. Jadi menggunakan tiga entitas dalam satu relasi tersebut. Sekarang kita rasio kardinalitas ya. Rasio kardinalitas itu ada 4. Itu secara teori ya teman-teman ya. Jadi rasio kardinalitas kalau kita bisa baca di buku atau di internet itu di mana saja itu pasti ada 4, yaitu one to one, one to many, many to one, many to many. Kalau kata dosen saya ya itu teorinya itu adalah teori yang kita temui di beberapa literatur ya. Sedangkan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak akan temukan hubungan one to one gitu ya, karena tidak ada seseorang yang cuma menggantungkan pada dirinya sendiri gitu. Maksudnya one to one gak akan ada gitu. Kalau misalnya kita coba cari contohnya, gak akan ada gitu. Coba kalian cari contoh dari one to one, kita gak akan bisa menemukan gitu. Nah, sedangkan many to many itu sebenarnya adalah gabungan antara one to many dan many to one gitu. Itu digabung lalu menjadi many to many gitu. Kalau misalnya nanti kita dalam satu relasi ketemu many to many, ya kita pecah aja gitu menjadi one to many dan many to one. Jadi sebenarnya rasio kardinalitas itu yang ada cuma ya one to many atau many to one gitu. Kalau misalnya kita ketemu one to one, ya jadikan satu saja gitu. Kalau misalnya ketemunya many to many, ya dipecah menjadi one to one, one to many, many to one gitu ya. Sekarang ada ini himpunan relasi. Himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi N dari R berelasi dengan sejumlah himpunan entity N, E pertama sampai E ke N. Ini ada gambarnya ya. Lalu lanjut ke participation constraint dependency, menunjukkan apakah keberadaan suatu entitas bergantung penuh atau tidak pada entitas relasinya. Constraint adalah jumlah minimum relasi di mana tiap entitas dapat ikut berpartisipasi. Ada 2 jenis partisipasi constraint-nya itu, yaitu partisipasi total yang menunjukkan dia ketergantungannya penuh dengan satu entitas tersebut ya. Ada juga yang ketergantungannya tidak penuh ya, setengah-setengah gitu lah, namanya adalah partisipasi parsial. Agregasi sekarang. Agregasi itu adalah proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Dan pengelompokan data didasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang dipilih. Jadi kombinasinya itu atau pemilihan kolom itu kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kita bisa menentukan pengelompokan itu ya. Nah, beberapa fungsi agregasi itu ada max, min, count, sum, AVG atau average ya. Kalau misalnya max itu jelas kita mencari data yang terbesar ya, sedangkan min mencari data terkecil. Kalau count itu mencari cacat data, sedangkan sum mencari jumlah dari sekumpulan data. Average mencari rata-rata dari sekumpulan data. Sintak untuk mengetahui pengelompokan, ini adalah sintak dasar ya dari SQL. Select from. Select itu isinya adalah daftar kolom agregasi.
from-nya itu dari tabel mana gitu ya. From-nya misalnya kita dari tabel employee, nah kita masukkan from employee gitu. Ini opsional ya, opsional where kondisi record dalam tabel. Jadi misalnya kita membutuhkan kondisi-kondisi tertentu, itu kita masukkan dalam where. Sedangkan group by adalah daftar kolom non agregasi. Jadi kalau misalnya di sini di select ada daftar kolom agregasi dan kolom non agregasi, maka kita dipastikan menggunakan group by dengan isinya adalah kolom yang non agregasi. Having ini kita untuk kondisi yang digunakan untuk kolom agregasi itu ya. Order by kita mengurutkan berdasarkan sesuka hati kita gitu, tapi kalau defaultnya itu ascending ya, defaultnya order by. Nah, ini adalah contoh fungsi penggunaan agregasi tanpa pengelompokan. Contohnya adalah select max salary. Ini kan agregasi ya, max salary from employee. Nah, ini kita cukup ini aja, itu sudah muncul nilai tertinggi dari salary itu berapa gitu, karena kita hanya menggunakan agregasi atau kolom yang kolom agregasi. Kalau misalnya ini contoh kedua adalah fungsi agregasi dengan pengelompokan. Select last name, ini kolom yang non agregasi ya. Max salary itu adalah kolom yang agregasi from employees group by last name. Nah, ini adalah group by itu wajib ada ketika kita menselect kolom yang teragregasi dan kolom yang tidak teragregasi. Nah, group by ini isinya adalah kolom yang tak teragregasi gitu. Kalau misalnya kita nggak ada group by, cuma sampai select last name max salary from employees, itu pasti ada errornya ya. Jadi kita perlu mencantumkan group by itu. Sekarang model relasional. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaan, dan kelebihannya adalah untuk melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif, dan DBMS maksud saya bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara efisien. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Integrity constraint itu adalah constraint yang digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Beberapa constraint itu adalah not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sekarang kita masuk ke not null. Not null ini digunakan untuk memastikan tidak ada baris yang bernilai null untuk kolom tertentu. Jadi di sini sebelumnya kita sudah memasukkan constraint not null ya. Nah, ini ada keterangannya. Not null constraint, kolom employee ID tidak ada yang bernilai null, karena di employee ID ini kita sudah set constraint-nya not null. Jadi tidak boleh kita memasukkan data yang employee ID-nya itu null. Sedangkan unique, di sini unique itu perintahnya adalah constraint emp email UK unique email. Jadi kalau dibaca itu constraint tabel employee, kolom email, UK itu kodenya unique kita manggil constraint-nya email, jadi email yang diunikkan. Itu akan membuat email pegawai tidak akan ada yang sama satu sama lain tuh. Jadi kalau misalnya kita masukkan emailnya sama, itu akan keluar error yang namanya emp email UK, jadi tabel employee, kolom email, constraint unique. Ini adalah nama dari constraint itu gitu. Kenapa kita menggunakan nama constraint? Karena itu memudahkan kita untuk pencarian ini kesalahannya itu yang mana gitu. Kalau misalnya nanti kita ada contoh juga, kalau
constraint itu tidak dinamai, itu munculnya seperti apa, itu akan membuat kesulitan kita untuk menemukan error tersebut. Tapi kalau kita menggunakan nama constraint seperti ini, kita kan bisa baca gitu, kita bisa mengetahui, oh ini kolom tabel employee, kolom email unik nih gitu. Jadi kita bisa menemukan kesalahannya. Ini sekarang kita ke primary key. Ini juga ada contoh nih. Kalau misalnya kita cuma memberikan tidak menamai constraint, itu yang akan muncul seperti ini. Nah, ini kan kita kesulitan. Ini hr.sysc005497 itu yang mana gitu. Ini kodenya ini berdasarkan apa gitu. Kita kan nggak ngerti gitu. Jadi itu pentingnya kita menamai sebuah constraint ya. Ini kalau sekarang kita bahas primary key-nya ya. Error ini disebabkan user memasukkan pegawai ID atau constraint primary key yang sama dengan sebelumnya. hr.sys muncul karena kita tidak menamai constraint-nya. Nah, di sini kalau bisa kita lihat itu, kita pertamanya membuat atau memasukkan data ke pegawai, value-nya adalah employee, pegawai ID-nya itu 20, namanya itu Novita, emailnya ini ya, sudah tercreate 1. Nah, kita masukkan lagi nih dengan pegawai ID yang sama, nama yang berbeda, email yang berbeda. Ternyata di sini ada error. Ini errornya adalah constraint primary key. Ini kita lanjut ke foreign key atau himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan tupel ke relasi yang lainnya. Ini adalah sintaknya adalah alter tabel, karena kita sudah membuat tabelnya tadi dan kita ingin mengalternya menjadi constraint foreign key ya. Modify constraint, tabel pegawai, kolom ID, FK foreign key ke pegawai ID. Reference atau mengacu pada EMP13 employee ID. Jadi ini yang foreign key-nya, sedangkan ini yang primary key-nya, ini yang foreign key-nya. Itu ya. Nah, ini yang cek ya. Kita alter lagi tabel ini, constraint-nya kita tambahkan constraint ke tabel EMP3 ini. Ini constraint-nya ya. EMP3 ini sebenarnya EMP3 ya. Tabel EMP3 kolom CK. Commission ya ini. Commission CK-nya ini adalah kode dari cek. Kurang dari atau kurang dari 0. Cek kalau misalnya kurang dari 0 ya. Ini berguna untuk melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan user. Bila komisi yang dimasukkan kurang dari 0, maka akan ada pesan error. Jadi ini kalau misalnya ada commission yang kita masukkan datanya, commissionnya kurang dari 0, maka akan ada pesan error, dan pesannya itu namanya EMP2COMCK seperti yang telah kita namai tadi. Sekarang SQL. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Ini standarnya seperti saya jelaskan tadi ya. Select from where. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulasi untuk memperluas query dasar, yaitu union, intersect, accept, in, dan any. Sekarang kita masuk ke normalisasi. Nah, normalisasi itu buat apa gitu. Normalisasi itu sebenarnya untuk membuat database kita itu menjadi baik. Ini ada beberapa rancangan database
Disebut jelek jika data yang tersimpan di beberapa tempat, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi. Itu adalah ciri-ciri dari database yang jelek. Tujuan dari normalisasi adalah kita membuat database itu tidak masuk dalam kriteria ini yang jelas ya. Yang lebih spesifiknya adalah tujuan normalisasi adalah mengeliminasi duplikasi informasi dan memudahkan perubahan struktur tabel, juga memperkecil pengaruh struktur database. Kalau misalnya normalisasi itu sebenarnya ada 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, tapi mungkin yang di sini yang saya bahas itu hanya 1NF, 2NF, dan 3NF ya. Ini yang slide ini kita bahas tentang 1NF ya. Suatu relation atau relasi disebut 1NF jika semua atributnya atomik. Jadi ini atributnya itu atomik. Di sini kita lihat ada field NIS, nama, MK1, MK2, MK3. Ini kan banyak ya, MK1, MK2, MK3 gitu. Ini yang bikin data itu tersimpan di beberapa tempat gitu. Makanya kita normalisasikan. Nah, ini normalisasinya adalah 1NF. Ini adalah setelah kita normalisasikan bentuknya seperti ini. Hanya ada 3 field yaitu NIS, nama, dan MK. Jadi MK1, MK2, MK3 itu kita jadikan satu menjadi field MK. Ini yang 2NF. Syaratnya 2NF itu harus ada dalam bentuk normal saat pertama, yaitu 1NF, dan setiap atribut bukan kunci bergantung penuh pada primary key. Ini adalah contohnya ya. Contohnya database yang sudah 1NF yang jelas ya. Kalau belum 1NF itu nggak bisa langsung loncat ke 2NF, itu nggak bisa. Nah, ini kita bisa lihat di sini ketergantungan antara nama karyawan. Di sini kan yang primary key 2 ya, ada NIP sama kursus. Di sini nama karyawan, nama departemen, gaji itu hanya bergantung pada NIP. Sedangkan tanggal selesai itu hanya bergantung pada NIP dan kursus saja gitu. Jadi kalau kita gabungin seperti ini rasanya kurang baik gitu ya. Jadi kita normalisasikan menjadi bentuk normal kedua karena ini sudah atributnya sudah atomik. Kita lanjut ke bentuk normal 2, itu jadi seperti ini gitu. Yang memiliki ketergantungan itu kita pecah. Tadi kan nama karyawan dan nama departemen dan gaji itu hanya bergantung pada NIP gitu. Kita jadikan satu jadi tabel karyawan. Lalu yang tadi bergantung sama NIP, kursus, sama tanggal selesai itu kita pisahkan dengan yang lainnya tadi menjadi tabel pengambilan kursus gitu. Ini kan saling terkait ya gitu. Kalau tanggal selesai kursus dan tanggal selesai itu gak akan berpengaruh ke gaji gitu kan ya. Ini hanya sebuah kursus gitu. Kalau gaji ya nama departemennya apa, nama karyanya siapa gitu. Jadi itu yang berpengaruh sama gaji, begitu kan ya. Sekarang kita lanjut ke bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga syaratnya adalah harus lulus di bentuk normal kedua dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan kunci. Ini contohnya. Ini semuanya bergantung sama NRP ya. Bergantung, keterangan ini juga bergantung pada NRP. Tapi keterangan ini tidak bergantung pada nama. Dia adalah keterangan dari nilai gitu. Kalau nilainya 75 itu keterangannya baik. Kalau 95 istimewa. Kalau 4 itu masih kurang. Jadi kita pisahkan itu gitu.
yang sebenarnya kan keterangan juga sama ini, jadi kita bisikan di sini. Nilai sebenarnya kan keterangan itu juga berhubungan dengan NRP ya, tapi kita pisahkan nilai dan keterangan di tabel yang lain gitu. Jadi ini nilainya 90, keterangannya ini 80, keterangan ini dan bla 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 ya gitu. Nah, di tabel lain kita punya kolom yang namanya NRP, nama dan nilai gitu. Kenapa yang di sini kita nggak masukkan NRP gitu? Karena nilai ini sudah ada di sini, ini sudah terwakili kan ya. Nanti nge-refer ke NRP-nya, NRP-nya nanti masuk ke nilainya nanti juga menunjukkan satu keterangan gitu. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke latihan ya. Nah, ini ada soal pertama. Gambarkan sebuah diagram yang mengungkap informasi di bawah ini. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi mengerjakan albumnya dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton memiliki SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama seperti gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik seperti C, B flat, E flat. Setiap album yang dicetak di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format seperti contohnya adalah CD dan MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi memiliki mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu musisi atau lebih, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser, dan seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Nah, ini jawabannya ya. Jadi setiap instrumen itu bisa dimainkan banyak instrumen bisa dimainkan oleh musisi, dan satu musisi dapat memainkan beberapa instrumen. Dan instrumen mempunyai atribut kunci musik dan nama, tapi di sini tidak saya jelaskan tentang feel-nya lagi ya. Kunci musik tadi ada E flat dan sebagainya. Nah, sekarang musisi itu bisa membawakan banyak lagu, dan satu lagu bisa banyak lagu bisa dimainkan oleh musisi. Nah, musisi ini memiliki atribut SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Lagunya itu memiliki atribut judul dan pengarang. Di sini dalam satu album memiliki banyak lagu, tapi dalam satu lagu hanya satu lagu dan tidak bisa bersamaan ya. Lagu itu dikeluarkan dalam satu album, cuma satu lagu yang ada di satu album ya. Dan musisi menghasilkan album dengan atribut judul, tanggal, format, CD dan MC gitu. Sekarang lanjut ke soal kedua. Perhatikan skema rasional berikut. EMP ini ada field-nya ya. Ini name, string, age, salary, work, debt, dan sebagainya. Nah, ini soalnya adalah constraint foreign key yang melibatkan relasi debt. Jadi kita membuat constraint foreign key yang melibatkan relasi debt,
Dan soal kedua adalah apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada debt. Saya jawab pertanyaan yang kedua ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghapus record debt yang sudah kita maksudnya kita sudah set kalau dia itu constraint foreign key itu ada 3 gitu. Jadi on delete cascade, on delete restrike, dan on delete ignore. Jadi kalau cascade itu kita bila kita menghapus tabel parentnya itu childnya juga ikut terhapus. Jadi kalau misalnya kita hapus debt, kita hapus parentnya ya, si debt itu nanti juga akan ikut gitu. Terus restrike itu kita nggak bisa menghapus tabel parent karena sudah ada debt yang berhubungan tadi sebagai child ya. Terus ignore kita itu lebih fleksibel gitu. Misalnya kita hapus parentnya, itu childnya nggak akan ada masalah dan nggak akan terpengaruh pada tabel childnya. Ini yang skemanya tadi. Jadi EMP punya EID 12, name-nya Budi Salam, age-nya 2430, salary-nya 900.000, 850.000, departemen ID-nya 1 semuanya. Ini departemen ID-nya 1, itu namanya pemasaran. Jadi 2 orang ini ada di departemen pemasaran dengan budget 500.000, DID-nya 2. Ini maksudnya DID ya. Nih, jadi debt ini foreign key ke EMP. Reference-nya ke EMP. Ini soal selanjutnya untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi debt pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Ya kita pertama kita buat tabel dulu ya, tabel itu tadi dengan field seperti ini. Lalu kita gunakan foreign key EID-nya ini kita EID dari employee ya, employee ini kita jadikan foreign key. Nah, foreign key-nya primary key, EID-nya EMP itu primary key. Lalu foreign key-nya itu adalah DID, reference ke DID. Jadi kita reference, jadi setiap employee, setiap pegawai itu memiliki seorang manajer kalau seperti ini bentuknya. Selanjutnya untuk skema rasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk mendapatkan karyawan yang bekerja pada departemen IT gitu. Kita kan nggak tahu ya siapa saja karyawan yang ada di departemen IT gitu. Kita butuh untuk menyamakan DID-nya yang ada di departemen IT. Jadi kita butuh departemen ya, tabel departemen. Jadi kita select dulu EID-nya sama ename from EMP. Nah, di tabel EMP itu kan ada kolom DID ya. Nah, itu kita cari dari situ, dari tabel DID itu kita cari dari tabel debt DID-nya yang ada di departemen ID gitu. Jadi kita sama dengankan, lalu kita pakai subquery ya. Di sini kita select DID-nya dari debt, di mana DDM-nya adalah IT. Jadi nanti keluar DID yang departemen name-nya itu IT gitu. Nanti kita samakan di sini, baru muncul di sini gitu. Dan muncul EID sama ename-nya. Selanjutnya untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih tua dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Kita select dulu ename, lalu age-nya from EMP, di mana age-nya itu kita pakai subquery untuk
subquery ya. Kita select FBG each, kita nggak usah pakai group by karena kita nggak pakai dalam select itu kita tidak menggunakan kolom yang non agregasi, langsung aja kita from where EMP where DID, kita cari DID-nya yang dari departemen Dep yang di name-nya adalah IT gitu. Jadi kita cari dulu departemen ID-nya yang departemen name-nya adalah IT, lalu kita cari dari situ, kita cari average dari rata-rata. Nah, kita tampilkan average yang umur yang lebih dari average itu, kita tampilkan in name sama age-nya gitu. Nah, ini adalah slide terakhir ya. Terima kasih atas sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.